Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Amin ya robbal alamin. Sebelum kita ke tahap pembelajaran di sini, tentunya kita harus mengisi daftar online terlebih dahulu. Teman-teman jangan lupa mengisi daftar online-nya ya, yang telah Ibu kirimkan melalui grup WhatsApp tentunya. Dan tidak lupa kita membaca doa terlebih dahulu agar ilmunya bermanfaat dan masuk ke dalam otak atau diserap oleh otak kita. Oke. Dan tentunya karena kita dalam pembelajaran daring ini kita harus selalu semangat dan selalu menjaga kesehatan agar terhindar dari segala penyakit. Karena cuaca kali ini sangat ekstrim tentunya. Oke. Mari kita lanjutkan saja ke dalam video yang telah Ibu buat ya. Semoga video tersebut bermanfaat bagi kalian dan kalian bisa paham mengenai videonya. Dan namun ketika Anda memiliki pertanyaan, kirimkan saja ke dalam grup WhatsApp tentunya. Dan jangan lupa untuk merangkum pembelajaran mengenai materi ini dan dikirim melalui Google Classroom yang telah Ibu masukkan semuanya. Oke, kita langsung saja menyaksikan video yang telah Ibu buat. Cekidot. Oke, anak-anak, di sini kita mempelajari mengenai persamaan linier dua variabel atau kita singkat dengan PLDV. Nah, tujuan dari pembelajaran persamaan linier dua variabel ini, anak-anak bisa memahami konsep dari persamaan linier dua variabel. Yang kedua yaitu dapat menganalisis persamaan linier dua variabel. Yang ketiga yaitu dapat membuat model matematika menjadi persamaan linier dua variabel. Dan yang keempat yaitu dapat menyelesaikan masalah terkait persamaan linier dua variabel. Nah, langsung saja. Namun, sebelum kita membahas mengenai persamaan linier dua variabel, di sini Ibu akan mengingat kembali ingatan kalian semua mengenai persamaan linier satu variabel, yaitu pada kelas 7. Nah, masih ingat bukan? Nah, masih dong ya pastinya. Nah, pada persamaan linier satu variabel ini atau PLSV memiliki bentuk yaitu AX ditambah B sama dengan C, di mana A merupakan koefisien dari X, di mana X merupakan variabelnya dan B serta C adalah konstanta. Oke, selanjutnya kita bahas kebersamaan linier dua variabel. Tentunya tidak sabar bukan? Oke, kita langsung saja. Sebelumnya di sini Ibu akan membacakan definisi dari persamaan linier dua variabel. Nah, definisinya yaitu adalah persamaan yang mengandung dua variabel dan pangkat dari setiap variabel adalah 1. Oke, apa tadi? Oke, kuncinya ada di sini ya teman-teman, yaitu mengenai dua variabel dan berpangkat 1. Itu kunci dari definisi persamaan linier dua variabel. Nah, bentuk umumnya yaitu ada AX ditambah BY sama dengan C. Ada juga bentuknya seperti PX ditambah QY sama dengan R, di mana A dan B merupakan koefisien dari X dan Y. Maksudnya masing-masing ya. Jadi A merupakan koefisien dari X, B merupakan koefisien dari Y. Nah, X dan Y merupakan variabel. Dan
C adalah konstanta. Oke, maaf ya tulisannya tidak jelas. Nah, selanjutnya di sini Ibu akan memberikan perbedaan dari persamaan linear satu variabel dengan persamaan linear dua variabel. Sudah tentu sangat jelas ya, terlihat bahwa bentuk umumnya saja berbeda. Kalau misalnya di sini bentuk umumnya ada pada PLSV ya, adalah AX ditambah B sama dengan C. Sedangkan PLDV yaitu AX ditambah BY sama dengan C. Nah, sudah pasti kelihatan ya bukan anak-anak? Nah, di sini pada persamaan linear satu variabel memiliki satu variabel saja, yaitu variabel X. Sedangkan pada persamaan linear dua variabel yaitu ada dua variabel, yaitu apa? X dan Y, di mana X adalah variabel 1, kemudian yang Y merupakan variabel 2. Nah, atau kita simpulkan bahwa perbedaan dari persamaan linear satu variabel dengan persamaan linear dua variabel adalah, kalau PLSV kita tuliskan gini aja, satu variabel. Kalau PLDV yaitu dua variabel. Oke. Nah, namun pangkatnya sama ya, yaitu berpangkat 1, tidak berpangkat 2. Kalau berpangkat 2 berarti bukan persamaan linear lagi. Oke, oke anak-anak. Nah, selanjutnya kita ke PLDV dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya nih ya, atur seorang mahasiswa tingkat 3 menerima les privat dan memperoleh 80.000 per jam. Kemudian ada lagi yaitu ibu membeli 2 wortel dan 3 paprika, kemudian membayarnya dengan 15.000. Dan contoh terakhir dari PLDV pada kehidupan sehari-hari yaitu adalah sebuah perusahaan taksi menetapkan ketentuan tarif awal yaitu Rp6.000 dan tarif setiap kilometernya yaitu Rp2.400. Nah, ini merupakan persamaan linear dua variabel. Kalau misalnya kita bentukin matematika atau bentuk model matematikanya. Namun untuk pembahasan model matematikanya yaitu pada slide selanjutnya ya anak-anak. Jadi kemanfaatan dari pembelajaran persamaan linear dua variabel dalam kehidupan sehari-hari yaitu kita dapat mengetahui tiap harga yang kita beli. Misalnya kayak contoh nomor 2 yaitu kan ibu membeli 2 wortel dan 3 paprika dengan membayar Rp15.000. Namun ibu belum pasti tentu tahu 2 wortel itu dengan satu harga wortelnya itu berapa dan 3 paprika itu satu paprikanya berapa. Nah, belum tahu karena fungsi dari persamaan linear dua variabel adalah untuk mengetahui tiap masing-masing harga dari pembelian yang kita beli. Kemudian kita juga pada contoh yang pertama yaitu kita tahu misalnya kita kerja dengan per jamnya dibayar berapa, per bulannya berapa, itu tiap hari ditotalkan tiap hari itu berapa jumlahnya ya, baru ditotalkan ke bulan kan seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu mengenai contoh PLDV-nya. Nah, di sini ada 2 contoh, ada PLDV dan bukan PLDV Ibu berikan. Yang pertama contoh PLDV yaitu Y sama dengan 2X. Oke.
Ini merupakan persamaan linear dua variabel karena memiliki dua variabel yaitu Y dan X. Kemudian yang B sama yaitu bentuk PLDV yaitu Y sama dengan P 4X dikurangi 3 di mana variabelnya yaitu Y dan X. Kemudian pada bagian C yaitu ada A ditambah 2B sama dengan 4. Nah, ini merupakan persamaan linear dua variabel juga karena memiliki dua variabel dengan pangkat 1 variabelnya ya berpangkat 1 atau berderajat 1. Yaitu tadi apa variabelnya? Yaitu A dan B. Nah, kemudian yang keempat contohnya yaitu pada bagian D yaitu Y sama dengan X. Nah, bentuk ini juga merupakan persamaan linear dua variabel karena memiliki dua variabel dalam persamaan linearnya ya teman-teman. Oke, selanjutnya yaitu yang E. Persamaannya yaitu sepertiga P ditambah 2/9 Q sama dengan 4/3 Q. Nah, ini juga merupakan persamaan linear dua variabel. Walaupun bentuk koefisiennya pecahan, tetap dia merupakan persamaan linear dua variabel. Dan dikecualikan kita harus melihat dulu variabelnya. Nah, variabelnya kan di sini 2. Betul. Kemudian syarat yang keduanya yaitu adalah berderajat 1 variabelnya. Nah, betul. Berarti otomatis ini merupakan semua contoh dari PLDV. Nah, di sini pada bagian sebelah kanan yaitu yang bukan contoh dari PLDV. Sini yang bagian A yaitu X pangkat 2 dikurangin 2Y sama dengan 5. Dari syarat definisi persamaan linear dua variabel ini pada persamaan A memiliki dua variabel yaitu X dan Y. Betul kan? Tetapi pada variabel X di sini dikecualikan ada pangkat 2. Nah, yang diharuskan dalam persamaan linear dua variabel yaitu setiap variabel harus berpangkat 1. Berarti ini bukan yang A. Oke, yang ke persamaan yang B yaitu Y sama dengan X pangkat 2. Pada persamaan ini juga sama memiliki dua variabel yaitu X dan Y. Namun pada variabel X terdapat derajat 2, tidak berderajat 1. Kemudian pada persamaan yang C yaitu Y sama dengan 10. Pada persamaan ini bukan termasuk persamaan linear dua variabel. Kenapa? Ayo. Karena variabelnya memiliki satu variabel saja yaitu variabel Y. Kemudian pada persamaan yang D dapat dilihat ya oleh teman-teman yaitu persamaannya adalah 5AB ditambah 2 sama dengan 10. Persamaan ini betul memang memiliki dua variabel, namun variabelnya itu tidak pada satu koefisien, jadi dia berdempetan sehingga bukan termasuk persamaan linear. Kemudian pada yang E, persamaan E adalah 8X dikurangin 4 sama dengan 2. Sama ini juga dia terdapat satu variabel saja yaitu variabel X. Oke, kita di sini sudah mengetahui mengenai contoh dari yang bentuk PLDV-nya, kemudian yang bukan PLDV. Nah, semoga anak-anak bisa memahaminya ya dari penjelasan ini dan tidak membingungkan. Kemudian langsung lanjut.
kita ke model matematika. Nah, tadi kan di awal Ibu sudah dijelaskan, nanti pada slide berikutnya kita akan membuat model matematikanya membuat model matematika menjadi persamaan linear dua variabel. Namun di sini Ibu akan memberikan tahapan-tahapan dalam membuat model matematika. Tahapan pertama yaitu di sini anak-anak harus tulis terlebih dahulu apa yang diketahui dari soal. Kemudian yang kedua, tentukan variabel yang terkait pada yang diketahuinya. Kemudian yang ketiga, baru buatlah tabel dari apa yang diketahui dan variabel yang sudah ditentukan. Jadi digabungkan dari langkah ke-1 dengan langkah kedua dibentuk tabel. Kemudian pada tahap akhir yaitu buatlah model matematikanya dari tabel yang kita buat. Nah, itu sangat mudah ya anak-anak. Nah, langsung saja kita lihat contohnya saja. Oke, kita lihat ke contohnya. Di sini ada soal dari PLDV dalam kehidupan sehari-hari yang tadi di awal Ibu jelaskan. Nah, fungsinya kan di sini Ibu bacakan soalnya, yaitu Ibu membeli 2 wortel. Maaf, Ibu membeli 2 wortel dan 3 paprika. Kemudian membayarnya dengan Rp15.000. Nah, kita tulis hal yang diketahui dan penting pada soal. Langkah pertama kan seperti itu. Di sini ada 2 wortel, berarti diketahui 2 wortel. Kemudian 3 paprika dan dibayar 15.000. Kemudian pada langkah kedua yaitu kita tentukan variabel dari yang diketahuinya. Nah, dari yang diketahui kan ada wortel dan paprika, itu kan masih bingung. Nah, kita biar nggak bingung menjumlahkan atau menentukan satu harga dari wortel dan paprika, maka kita ganti ke bentuk variabel, yaitu wortel kita ganti atau kita ubah ke dalam variabel menjadi A misalnya. Kemudian kalau paprikanya yaitu kita misalkan dengan B variabelnya. Lalu pada langkah ketiga, kita buatlah tabel dari yang diketahui dan variabel yang sudah ditentukan. Nah, variabelnya di sini kita tulis sini X, sini A, sini B. Tadi kan A menunjukkan wortel. Kemudian yang B itu adalah paprika. Dilihat lagi soalnya. Kalau wortelnya itu ada 2, kita tulis 2 dalam tabel. Kemudian yang paprika ada 3 dan kita tulis harga belinya yaitu 15.000. Oke, teman-teman, sudah kan? Lalu pada tahap keempat yaitu buatlah model matematika dari tabel menjadi seperti ini ya. Kita tuliskan yaitu persamaannya 2A ditambah. Kenapa pakai tambah? Karena di sini ada kata dan, di mana artinya kita membeli ada 2 beli. Ibu membeli 2 subjek yaitu wortel dengan paprika. Objek yaitu wortel dan paprika. Kemudian kita tulis lagi 3B sama dengan 15.000. Nah, di sini semoga anak-anak bisa memahaminya ya. Berarti dari langkah pertama yaitu kita harus menentukan apa yang diketahuinya ya. Kemudian kita ubah apa yang dari ketahuinya itu menjadi variabel agar kita tidak bingung untuk membuat model matematikanya. Kemudian dari apa yang diketahui, kemudian kita dirubah variabel, kita buat tabelnya. Nah, setelah kita buat tabel, kita ubah ke bentuk model matematikanya yang tadi dituliskannya itu
2A ditambah 3B sama dengan 15.000. Nah, sudah jelas ya pastinya dan sudah paham tentunya. Oke, anak-anak, sesudah kita mengetahui langkah demi langkah untuk membuat model matematika, di sini ada soal ya. Kita kerjakan bareng-bareng dan kita lihat ya. Yang soalnya itu untuk membayar tagihan air, pelanggan untuk rumah tangga golongan 2 dikenakan biaya administrasi 6.500 per bulan dan biaya pemakaian air sebesar 5.000 rupiah per meter kubik. Tuliskan persamaan linier dua variabel yang menunjukkan total biaya pelanggan rumah tangga golongan 2 tiap bulannya. Oke, kita tuliskan. Tadi apa? Katanya langkah pertama yaitu kita tulis apa yang diketahuinya. Nah, langkah pertama Ibu tulis 1 ya. Sini diketahui. Apa tadi katanya? Yaitu biaya administrasi. Nih ya. Administrasi. Nah, ini pokoknya intinya diketahui yang pertama. Kemudian apa lagi? Yaitu ada kata kuncinya itu biaya pemakaian air, yaitu 5.000 per meter kubik. Kemudian apa langkah selanjutnya setelah kita memberikan apa yang kita ketahui dari soal? Kemudian langkah keduanya yaitu kita ubah apa yang diketahui menjadi variabel. Langkah kedua, yaitu variabel 1. Apa yaitu biaya administrasi. Kita simbolkan dengan variabel X. Kemudian ada apa lagi? Variabel kedua yaitu biaya pemakaian. Biaya pemakaian air ya, pemakaian air. Kita tulis variabelnya yaitu Y. Oke. Sudah ya. Kemudian langkah ketiga, setelah kita mengetahui apa yang diketahui dari soal, kemudian kita ubah ke bentuk variabel, kita buat yaitu apa namanya? Tabel. Oke, kita buat tabel. Kepanjangan, maaf. Kita buat tabel. Hop. Di sini variabel. Ini X, ini Y. Tadi apa katanya? X adalah variabelnya ini ya, biaya administrasi. Kita tulis di sini aja lah. X biar nggak lupa. Kemudian biaya pemakaian air, kita tulis variabelnya apa tadi? Y. Kita tulis di situ katanya kalau variabel X pada biaya administrasi per bulannya adalah 6.500. Sedangkan untuk variabel Y atau biaya pemakaian air yaitu 5.000 per meter kubiknya. Nah, setelah langkah ketiga kita lakukan, kita ubah ke bentuk model matematikanya. Oke, di sini aja ya. X-nya adalah 6.500.
Y-nya adalah, jangan, ntar keliru kalau kayak gini ya. Kita tulis ulang lagi aja ya untuk tabelnya. Ini X, ini Y. Dia apa? 6.500. Sininya 5.000. Y-nya ya. Nah, kita ke bentuk model matematikanya langkah ke-4. Yaitu menjadi 6.500 X ditambah. Kenapa ditambah? Karena ada kalimat dan. Ditambah 5.000 Y. Jadi seperti ini model matematikanya. Jika kita ditanyakan, misalnya ditanyakan 1 bulannya pada rumah tangga golongan 2 mengeluarkan airnya sebesar 1.000 meter kubik. 1.000 meter kubik, atau udah lebih sedikit aja, 20 per meter kubiknya, 20 debit airnya 20 meter kubik. Nah, kita masukkan saja X dan Y-nya di sini. Terus baru dijumlah. Nah, pengeluarannya segitu per 1 bulannya. Oke, semoga teman-teman bisa memahaminya. Oke, selanjutnya kita ke materi penyelesaian persamaan linear 2 variabel. Nah, untuk mencari nilai X dan Y dari persamaan linear 2 variabel dengan menentukan himpunan penyelesaiannya atau HP-nya, tapi sesuai dengan himpunan semesta dari X dan Y-nya. Selanjutnya, di sini ada contoh nih ya. Tentukan apakah pasangan berurutan berikut merupakan salah satu selesaian dari persamaan yang diberikan atau tidak. Pada nomor 1 di sini persamaannya yaitu Y sama dengan 4X. Nah, betul ya, ini bentuk persamaannya sudah betul, merupakan PLDV tentunya. Dan apakah himpunan ini selesaian dari persamaan nomor 1? Kita masukkan saja ya, di mana pada himpunannya 0 merupakan X, sedangkan 4 merupakan Y. Nah, kita masukkan ke bentuk persamaan. Y-nya 4, kita tulis 4. Kemudian X-nya 0, kita tulis 0. Ternyata kan 4 kali 0 itu adalah 0. Sehingga 4 tidak sama dengan 0. Ini merupakan salah. Jadi 0,4 bukanlah selesaian dari persamaan Y sama dengan 4X. Lanjut ke contoh nomor 2. Yang persamaannya yaitu adalah Y sama dengan 2X dikurangin 3. Kita lihat dari bentuknya. Bentuknya sudah benar ya, yaitu merupakan PLDV tentunya. Nah, selesaiannya dari persamaan ini, himpunannya apakah termasuk selesaiannya, yaitu 4,5. Di mana 4 merupakan X, di mana 5 merupakan Y nilainya. Ya, kita masukkan ke persamaan nomor 2, di mana Y adalah 5, di mana X merupakan 4, dan kita jumlahkan. 2 kali 4, 8. 2 kali 4, 8. Kemudian 8 dikurangi 3 sama dengan 5. Otomatis sama ya, 5 sama dengan
berarti benar. Jadi 4,5 adalah salah satu selesaian dari Y sama dengan 2X, 3. Oke. Selanjutnya ke contoh soal ini. Lengkapi pasangan berurutan berikut sehingga menjadi selesaian dari persamaan 2X ditambah Y sama dengan 4. Nah, di sini sudah diketahui anak-anak, yaitu katanya Y-nya adalah 4. Nah, kita mudah nih untuk menemukan nilai X-nya. Kita cari ya, kita tulis kembali. Variabel persamaannya dulu kita tulis. X ditambah Y sama dengan 4. Di mana Y katanya 4, yaitu 2X ditambah 4 sama dengan 4. Maka 2X sama dengan 4 dikurangin 4. 4 di sini pindah ke ruas kanan yang tadinya positif. Yang tadinya positif pindah ke ruas kanan menjadi negatif. Oke. Sehingga 2X sama dengan 0. Dan X-nya sama dengan 0 dibagi 2, yaitu adalah 0 X-nya. Sehingga himpunan persamaan dari penyelesaian persamaan 2X ditambah Y sama dengan 4 adalah 0,4. Nah, selanjutnya pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai penyelesaian sistem persamaan linier 2 variabel. Nah, penyelesaiannya ada berupa grafik, ada berupa eliminasi, ada berupa substitusi. Oke, sampai jumpa di pertemuan materi selanjutnya.